ampuni dosaku. Pada salib Tuhan ku pandang darahnya, beban dosaku terlepaslah. Karena percaya ku terang sentosa, sampai kini ku selalu Shalom, salam damai sejahtera bagi siswa-siswi sekolah Kristen Kanaan dimanapun kita berada. Bersyukur Tuhan kita boleh kembali bertemu sekalipun hanya lewat video ini, tetapi kita boleh bersama-sama kembali belajar untuk saling belajar, saling mengingatkan, saling menasihati di dalam firman Tuhan. Baik, hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, sekalipun hanya lewat video ini, tetapi kita boleh bersama-sama kembali belajar. Kita boleh diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu, untuk bisa saling membangun dan juga saling menasihati. Kau berkati juga adik-adik dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada. Kau berkati, Kau sertai, Kau berikan perlindungan di dalam setiap hal, dan Kau berkati juga kami di dalam setiap langkah-langkah kehidupan keluarga kami dan apapun yang kami lakukan. Kau berkati juga ibadah kami selanjutnya. Kau pimpin, Kau sertai, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh Yesus, amin. Ya, puji Tuhan, kita telah bersama-sama memulai dengan doa, tetapi kita akan bersama-sama kembali belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya berikan judul Semakin Dewasa Luar dan Dalam. Semakin dewasa luar dan dalam. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, berbicara semakin dewasa luar dan dalam, tentu kita juga akan melihat sebuah contoh seorang tokoh di dalam Alkitab, bagaimana dia juga mengalami sebuah kedewasaan, pertumbuhan semakin hari semakin dewasa itu di dalam sisi dalam maupun di sisi luar. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam Lukas pasal 1 ayat 57 sampai yang ke-60. Lukas pasal 1 ayat 57 sampai yang ke-60. Saya bacakan bagi adik-adik sekalian. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. 60. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Nah, inilah sebuah sejarah peristiwa bagaimana seorang Yohanes itu dilahirkan. Yohanes terlahir dari siapa? Dari keluarga Nabi Zakaria dan juga Elisabet. Nabi Zakaria dan juga Elisabet telah lama menantikan kehadiran seorang anak. Tetapi ternyata sampai di masa tuanya, si Nabi Zakaria dan juga Elisabet ini baru dikaruniai, baru diberi kesempatan untuk memiliki seorang anak. Dan ini menjadi sebuah teladan kepada kita, menjadi sebuah peringatan atau perenungan bagi kita pada hari ini dari sisi orang tua Yohanes ini, dari Nabi Zakaria dan juga Elisabet ini. Apa? Yaitu bagaimana kesabaran mereka, penantian dia terhadap apa yang dimohonkan, ya, terhadap apa yang diminta oleh kedua orang ini kepada Tuhan. Dan begitu lama penantiannya, begitu lama mereka menantikan itu, tetapi akhirnya mereka mendapatkan sebuah pengabulan daripada permohonan itu. Dan di sini kita boleh bersama-sama belajar untuk apa? Untuk diingatkan bagaimana bahwa waktu kita tidak sama dengan waktunya Tuhan. Bagaimana waktu kita juga tidak sama dengan waktunya orang lain. Belum tentu apa yang kita minta pada hari ini, maka hari ini juga kita dapatkan. Tetapi bisa jadi
2 hari lagi, 3 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, atau bahkan bertahun-tahun lagi kita baru dapatkan itu. Nah, di sini kita boleh belajar dari Nabi Zakaria dan juga Elisabeth, istrinya. Bagaimana mereka menantikan sebuah penantian itu begitu lama. Ya, tetapi mereka setiap hari terus menanti, terus berdoa, terus memohon kepada Tuhan, sampai akhirnya Tuhan menjawab permohonan mereka. Sampai akhirnya terlahirlah seorang yang dinamai Yohanes, yaitu anak kedua orang Zakaria dan juga Elisabeth. Nah, ini sebuah teladan yang baik yang boleh kita sama-sama renungkan, yang boleh kita sama-sama ambil di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita minta sesuatu, baik kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada Tuhan kita, itu tidak sekarang juga kita bisa dapatkan. Tetapi kita harus ada waktu penantiannya. Kita harus belajar untuk bersabar. Bagaimana seseorang itu yang kita mintai pertolongan, yang kita mintain sesuatu untuk mengabulkan permintaan. Ya, di dalam kita minta kepada orang tua kita saja, terkadang tidak hanya sehari 2 hari langsung dikabulkan, langsung dituruti. Tetapi terkadang kita harus menanti-nantikan, ya, menantikan waktu itu. Kepada Tuhan juga seperti itu. Tuhan adalah Sang Kuasa, Tuhan yang punya otoritas penuh atas kehidupan kita. Maka sesungguhnya kita juga harus belajar memahami otoritas dan juga hak Tuhan. Kapan waktunya Tuhan, kita juga harus paham. Tetapi hari ini kita akan bersama-sama belajar bukan hanya dari sisi Zakaria dan juga Elisabeth, kita juga bisa belajar dari pendidikan yang dia dapatkan, yaitu dari Yohanes. Kita boleh baca ayat selanjutnya, Lukas 1 ayat yang ke-80. Lukas 1 ayat yang ke-80. Bagaimana di dalam pendidikan Zakaria dan juga Elisabeth itu, seorang anak yang bernama Yohanes itu mendapatkan sebuah pertumbuhan dan juga kedewasaan yang baik. Kita lihat Lukas 1 ayat yang ke-80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Mari kita perhatikan di kalimat yang pertama. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ada 2 hal yang boleh kita catatkan, yang boleh kita ambil dari ayat ini. Yohanes mengalami sebuah pertumbuhan, bertambah besar, dan yang kedua, makin kuat rohnya. Nah, apa ini? Hari ini kita boleh sama-sama membahas dari sini. Apa sih itu makin besar? Apa sih itu makin kuat rohnya? Berkaitan dengan judul yang saya berikan tadi. Semakin dewasa dari luar dan juga dari dalam. Nah, mari kita lihat apa itu makin besar. Semakin besar sesungguhnya adalah berbicara tentang pertumbuhan secara alam. Semua orang bisa dapatkan itu, semua orang bisa mengalami itu, dan semua orang bisa dapatkan pertumbuhan alami itu. Semakin hari, semakin besar. Jika kita perhatikan, mungkin teman-teman atau adik-adik juga pernah menanam sesuatu atau melakukan percobaan di dalam ketika kita belajar IPA, ya. Kita nanam biji toge, ya. Dari biji kita tanam, terus kemudian tumbuh akar, tumbuh daunnya satu demi satu sampai akhirnya makin besar. Kita yang suka pelihara binatang, kita juga mengalami hal itu. Kita bisa lihat itu, kita bisa amati hal itu. Ya, ketika kita pelihara seekor binatang yang kecil, dari lahir kita pelihara, terus kemudian semakin hari, semakin waktu berjalan, terus kemudian kita lihat sebuah pertumbuhannya. Binatang yang kita pelihara tentu akan semakin besar. Setiap harinya ada pertumbuhan secara fisik, ya, itu akan semakin besar. Kita sebagai manusia juga merasakan hal itu, ya. Dulu kita masih di dalam gendongan orang tua kita. Terus kemudian kita anak-anak, kita masih dirawat, dipelihara oleh orang tua kita. Terus kemudian kita anak-anak, kita masuk sekolah di SD. Kemudian kita sekarang sudah SMP, SMA. Semakin hari kita akan mengalami pertumbuhan yang semakin besar secara fisik. Nah, inilah pertumbuhan yang dari sisi luar, yang nampak. Dan semua orang bisa dapatkan itu. Ya, semua orang bisa mengalami pertumbuhan secara alami. Dari kecil,
besar, itu semua orang bisa dapatkan. Mau nggak mau, terima nggak terima, kita akan alami hal itu. Ya sama seperti Yohanes pada saat itu, ketika di ayat 80 tadi dikatakan, adapun anak itu bertambah besar. Ya benar, karena memang pertumbuhan alami selalu akan dialami oleh setiap orang. Maka Yohanes pun juga mengalami hal demikian. Dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun demi tahun berjalan, tentu Yohanes juga dari yang kecil maka menjadi semakin dewasa, semakin besar secara fisik. Hari ini kita juga mengalami hal demikian. Meskipun seolah-olah terkadang kalau kita lihat kondisi sekarang, pertumbuhan itu nggak terasa. Ya, mungkin beberapa bulan yang lalu kita masih di jenjang yang sebelumnya, ya, jenjang SD, jenjang SMP, atau jenjang SMA. Atau sebelum tahun yang sebelumnya, beberapa bulan yang lalu kita masih di dalam kelas yang sebelumnya. Ya. Tetapi hari ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru, semester baru, tentu ada pertumbuhan yang semakin besar. Ya, semakin hari, step by step kita akan alami, kita akan dapatkan itu. Ya, semakin hari semakin bertambah jenjang-jenjang kita. Ya. Dari yang kelas 7 masuk ke kelas 8, dari yang kelas 9 masuk ke jenjang berikutnya, kelas 10, atau dari SMP ke SMA. Itu semua orang akan dapatkan. Mau nggak mau, terima nggak terima, semua orang akan alami hal itu. Tetapi yang kedua, ini yang boleh kita sama-sama renungkan. Kita boleh sama-sama cermati begitu mendalam. Apa? Kita kembali di dalam Lukas 1 ayat yang ke-80. Lukas 1 ayat yang ke-80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Makin kuat rohnya. Berbicara tentang sesuatu yang roh, itu bukan sesuatu hal yang nampak, tetapi apa yang ada di dalam diri kita yang enggak tampak. Nah, inilah pertumbuhan yang kedua yang dialami oleh Yohanes. Yohanes tidak hanya bertumbuh secara fisik semakin hari semakin besar, tetapi di dalam dirinya juga dia mengalami pertumbuhan semakin hari semakin dewasa secara rohani atau secara dari dalam. Ya. Ada orang mengatakan tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Benar nggak sih? Ya, benar nggak? Betul nggak? Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Bisa benar, bisa tidak. Itu tergantung bagaimana kita menyikapi itu semua. Kalau kita semakin hari semakin dewasa, semakin besar fisiknya, semakin hari kita bertambah jenjang atau umur kita, dan kita semakin dewasa, maka yang tadi, tua itu pasti iya benar, dan dewasa akan mengikuti. Kalau kita memang pendewasaannya begitu luar biasa, ya benar-benar kita semakin hari semakin dewasa juga, dari sisi luar maupun dari sisi dalam. Tetapi berbeda halnya ketika semakin hari bertambah umur kita, bertambah jenjang pendidikan kita, tetapi kita masih sama seperti anak-anak. Ya, saya pernah menjumpai seorang pemuda, ya, dia udah umur jenjang kuliah, dia sudah masuk di dalam perkuliahan, masuk ke dalam universitas, pendidikan universitas, tetapi apa yang dia lakukan itu masih seperti anak-anak. Ya, saya pernah dengar cerita seorang ini masak mie instan, itu begitu luar biasa memasaknya, cara memasak. Berbeda dengan kita yang mungkin pada hari ini ada, ya. Kalau kita yang normal atau kita yang udah dewasa, cukup tahu lah bagaimana memasak mie instan itu. Ya, yang pertama kita didihkan air, kita rebus air sampai mendidih, terus kemudian kita masukkan mie-nya, ya ketika sudah empuk, sudah matang, maka kita campurkan dengan bumbunya. Ya, itulah begitu. Kita tahu cara itu. Atau kalau kita mau sayur, mau telur, kita bisa tambahkan di situ juga. Tetapi seorang ini, saya perhatikan, apa yang dia lakukan itu masih sama. Seperti seorang anak kecil yang nggak tahu bagaimana caranya memasak mie instan. Ketika dia memasak mie instan, dia betul rebus air, dia didihkan air. Tetapi apa yang dia lakukan, mie itu tidak dikeluarkan dari kemasan. Jadi dimasukkan seplastik-plastiknya, dimasukkan semuanya. Nah ini. Maka kalau kita lihat dari sini, ya memang sih dia sudah jenjangnya kuliah, sudah masuk di dalam dunia perkuliahan. Tetapi ternyata apa yang ada di dalam dirinya, pemahamannya dia, ya ternyata masih seperti anak. Nah ini, maka ya tadi
peribahasa atau pepatah yang tadi benar dikatakan demikian. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Kenapa? Ya tadi. Karena orang yang semakin hari semakin tua, semakin hari semakin bertambah jenjangnya, belum tentu mengalami sebuah kedewasaan. Tetapi mari hari ini kita boleh bersama-sama diingatkan, meneladani Yohanes bisa bertumbuh dewasa secara alami, yaitu secara lahiriah tadi, secara fisik, ya semakin besar, semakin bertumbuh, tetapi juga bertumbuh dari dalam juga, secara dewasa, secara rohani. Maka sekarang kita telah masuk ke ajaran baru, tentu secara alami kita akan lanjut ke jenjang berikutnya. Tetapi apakah kita juga semakin bertambah dalam kedewasaan diri kita? Ya. Sebelumnya mungkin kita masih suka marah, ya. Masih ketika kita minta kepada orang tua, atau kita masih bergantung sama orang tua kita, makan, kita harus diambili. Maka hari ini semakin hari semakin bertambah jenjang kita, harusnya kita belajar. Ya. Kalau bisa mandiri, kalau bisa kita jenjang berikutnya, kita masuk ke tahap-tahap berikutnya, semakin hari semakin tua, semakin bertambahnya umur kita, seharusnya kita juga semakin hari semakin menambah kedewasaan kita, kemandirian kita. Tidak lagi bergantung ya. Yang sebelumnya mungkin kita tergantung sama orang tua. Suratan sekolah disiapkan orang tua, makan disiapkan orang tua. Mari kita belajar untuk itu, menyiapkan. Nah, sama seperti contoh yang tadi ya, yang seorang pemuda tadi yang saya berikan contoh tadi. Kenapa bisa demikian? Karena memang dari kecil sampai dewasanya dia selalu bergantung pada orang tua, pada pembantu, pada asisten rumah tangga, sehingga dia nggak tahu bagaimana caranya hidup. Nah, ini sungguh sangat disayangkan. Sudah tua, sudah dewasa, sudah pemuda, tapi nggak ngerti cara-cara bagaimana hidup. Nah, ini yang harus kita persiapkan ya. Seandainya nanti kita suatu hari kelak kita lepas dari orang tua, ya, kita lepas dari orang-orang yang membantu kita, maka kita bisa menjalani kehidupan kita sendiri. Ya, kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Nah, sungguh luar biasa dari 1 Korintus 13 ayat 11 bagaimana Rasul Paulus menyampaikan sebuah nasihat, menyampaikan sebuah perkataan kepada kita, termasuk kepada jemaat di Korintus pada saat itu, ya, bagaimana dia ketika kanak-kanak ya harusnya seperti kanak-kanak. Meskipun ada ya yang masih kecil tapi pemikiran atau pemahaman itu sudah dewasa. Tetapi dari sini kita boleh lihat ada jenjang-jenjang yang memang harus kita laksanakan ya. Ada jenjang-jenjang yang seharusnya terjadi seperti itu. Ketika kita kanak-kanak, maka kita bisa bertingkah, berkata-kata, berbuat seperti kanak-kanak. Tetapi ketika kita semakin dewasa, ya, semakin bertambahnya kita, umur kita, jenjang kita, ya, kita yang sudah SMP mungkin juga tidak seperti anak-anak SD. Kita yang sudah SMA, kita juga tidak bisa seperti seorang anak yang SMP lagi. Tapi kita semakin hari semakin ditambahkan lagi kedewasaan. Nah, kalau kita kanak-kanak ya boleh, kita sama seperti kanak-kanak. Tapi ketika kita sudah semakin dewasa, semakin besar, ya harusnya kita juga semakin bertambah di dalam kedewasaan kita. Maka hari ini kita boleh bersama-sama diingatkan, ya, semakin besar tidak hanya berbicara tentang fisik kita, yang semakin hari semakin gede, semakin besar, tetapi kita juga bisa belajar dari sisi dalam kita, pemikiran kita, kedewasaan kita. Kita juga semakin hari semakin bertambah besar, semakin bertambah kedewasaan kita. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di dalam Amsal 19 ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan.
Inilah yang boleh kita tanamkan di dalam diri kita, yang boleh menjadi sebuah prinsip di dalam diri kita, adik-adik sekalian, ya. Terimalah didikan, dengarkanlah nasihat. Nah, bagaimana ketika kita pada hari ini terima nasihat, terima didikan? Bagaimana respon kita pada hari ini ketika kita dididik, ketika kita dinasihati? Apakah kita bisa dengarkan? Apakah kita bisa terima dengan baik? Nah, ini menjadi sebuah peringatan, ya, menjadi sebuah teguran bagi kita yang pada hari ini mungkin ketika dinasihati bisa langsung membantah, atau ketika kita dididik, ya, ketika salah kita ditegur, itu artinya pendidikan, ya, didikan kepada kita juga marah, kita ingin balas dendam pada orang tua kita, kepada guru kita, atau kepada pendeta di sekolah. Nah, ini boleh kita jadikan sebuah perenungan. Kalau kita nggak bisa terima itu semua, ya tadi Amsal mengatakan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Maka di masa depan kemungkinannya kita juga akan tidak menjadi bijak. Dan ketika kita tidak bisa dengarkan nasihat, ketika kita tidak bisa terima didikan, maka suatu hari kita akan mendapatkan sebuah dampak atau akibat dari itu. Saya juga pernah mengalami hal demikian, ya. Dari SD, SMP, SMA, saya tidak pernah suka dengan guru bahasa Inggris. Ya, kenapa? Karena memang cara mengajarnya, cara menyampaikannya itu tidak mudah untuk dipahami. Guru itu sangat menyebalkan bagi saya. Guru bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA. Saya nggak pernah mau terima yang namanya nasihat beliau. Saya nggak pernah mau terima didikan dari beliau. Meskipun apapun yang dia berikan sebenarnya bagus. Ketika dia harus mengharuskan setiap hari menghafalkan 5 kosakata dalam bahasa Inggris. Ketika saya bisa menghafalkan 5 kata setiap hari, tentu suatu hari saya juga bisa mendapatkan berbagai perbendaharaan kata itu di dalam bahasa Inggris. Tapi saya nggak terima itu. Sampai akhirnya pada hari ini kemampuan saya di dalam bahasa Inggris itu juga sangat kurang. Maka inilah yang terjadi, ya. Adik-adik, boleh pada hari ini kita sama-sama belajar untuk apa? Untuk terima didikan, dengarkan nasihat, baik dari orang tua kita, guru kita di sekolah, guru agama di sekolah, pendeta di sekolah, ataupun siapapun yang memberikan sebuah nasihat dan didikan kepada kita. Kita terima dulu saja. Kita terima, maka suatu hari kelak itu akan berguna bagi kehidupan kita. Ya, tidak hanya mendewasakan secara fisik, secara luar saja, tetapi kita juga harus mendewasakan diri kita secara dari dalam. Ya, pemahaman, pemikiran, pengetahuan kita semakin hari semakin ditambahkan. Maka hari ini saya menganjurkan kepada adik-adik sekalian untuk apa? Untuk menerima didikan dan juga nasihat. Ya, yang sebelumnya mungkin kita masih suka marah, masih suka ngambek, itu anak-anak, teman-teman. Ya. Kita lihat seorang anak-anak kecil yang kelas SD, TK, ya, sukanya marah-marah. Ketika semua hal yang gak diturutin, marah-marah. Ya, maunya menang sendiri, maunya pengennya apa yang dimau harus saat itu juga dituruti. Tapi sekarang kita sudah masuk, kita sekarang sudah di SMP, sudah di SMA, tentu itu tidak terjadi lagi kepada kita. Kita juga harus belajar memahami kondisi orang lain yang kita mintain, baik orang tua, guru, ataupun orang yang teman-teman kita juga harus pahami kondisi mereka. Ketika kita mematok kepada orang lain, ya seharusnya kita boleh belajar itu. Kita sudah bukan lagi anak-anak, tapi seharusnya kita sudah dewasa. Dan tidak hanya dari sisi luar, tapi dari sisi dalam. Ya, firman Tuhan biarlah bisa membangun kita, bisa mengingatkan kita untuk semakin hari semakin memperhatikan kedewasaan kita. Tidak hanya secara fisik, tetapi kita juga dewasa secara rohani dari dalam kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tutup, kita akan bersama-sama berdoa. Doakan saya pimpin. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama merenungkan
firman-Mu, sekalipun firman pada hari ini cukup singkat, tetapi kami bisa bersama-sama belajar tentang bagaimana Yohanes mengalami sebuah kedewasaan, baik secara fisik, semakin besar, secara fisiknya, dan juga semakin dewasa secara iman dan juga kerohaniannya juga. Dan itu juga seharusnya bisa kita terapkan terjadi di dalam kehidupan kami, kepada saya maupun kepada adik-adik siswa-siswi sekolah Kristen Kanaan, biarlah mereka dapat mengalami pendewasaan baik secara fisik maupun secara iman kerohanian dari dalam diri mereka. Juga berkati juga kami di dalam setiap aktivitas kami, meskipun kami sekolah pada hari ini dari rumah, dari tempat tinggal kami masing-masing, tetapi kami tetap mau belajar, memberikan hikmat marifat, kecerdasan kepada kami, sehingga kami dapat menerima pelajaran-pelajaran yang guru kami sampaikan dengan baik. Dan juga Engkau berkati guru-guru dimanapun sekolah Kristen Kanaan ada, Kau pimpin, Kau sertai guru-guru kami untuk bisa membimbing dan juga mengajar kami dengan baik. Kau berikan kesehatan pula kepada mereka, Tuhan. Kau berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Kau berikan, Kau curahkan berkat-berkat baik, Kau berikan rezeki yang terbaik, dan Kau jagai juga kesehatan orang tua kami, Tuhan. Dan biarlah ibadah kita pada hari ini sampai di sini. Kau berikan, Kau berkati kami di dalam setiap apapun. Kemuliaan bagi nama-Mu, Haleluya Yesus. Amin.